podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif menghadirkan salah satu manajer sporting PNM cabang Samarinda, Mas Adi Susanto. Ya, ini biasa dipanggil dengan Mas Adi ya. Oke, Mas Adi, selamat pagi. Pagi Mas. Apa kabar? Oh baik sekali, luar biasa. Ya, mungkin hari ini Sabtu akhir bulan ya. Ya. Oke, jadi semangat akhir bulannya terus dijaga sampai closing nanti malam. Ya. Oke. Mas Adi kan udah lama ya di PNM cabang Samarinda, kurang lebih berapa lama Mas Adi? Kalau dari pertama kali masuk itu di tahun 2009, bulan November. Kurang lebih berapa tahun tuh? Kurang lebih hampir 14 tahun. 14 tahun. Ya. Nanti lah bulan November nanti itu 14 tahun. Oke, berarti 14 tahun. Ya. Mas Adi boleh nggak cerita tentang riwayat pendidikan atau sebelum berkarir di PNM? Kalau sebelum di PNM itu nggak banyak sih tempat kerja atau pengalaman kerja itu. Awal pernah jadi marketing juga di perusahaan lain di Jaya Mobil. Itu berapa lama Mas? Kurang lebih 3 tahun. Ya, Mas. Awal kerja. Kalau kerja itu berarti berkarirnya marketing ya, Ya. di dealer Ya. di Risi. Kemudian pernah di Mampang, pernah 6 bulan, cuma sebenarnya tidak cocok. Bukan dunianya. Oh, betul. Bukan dunianya. Jadi duluan marketing dulu, baru setelah itu ke Ya, perusahaan tambang. tambah. Berarti memang passionnya lebih banyak di ini ya, di lapang ya. Ya. Nah, kemudian pernah itu kerja di salah satu pembiayaan juga yang mungkin sekarang udah tutup di daerah Tenggarong itu kurang lebih 1 tahun. Iya. Kemudian di leasing mobil juga itu 6 bulan, terus kemudian dipanggil ke PNM sampai terakhir. Saya punya ya cukup pengalaman ya sebelumnya berkarir di PNM sendiri. Terus untuk riwayat pendidikannya? Kalau pendidikan terakhir S1 di Universitas Samarinda juga, umum di Fakultas Ekonomi. Tapi sebelumnya pernah SD, SMP, Oh, SMA kan? nah, itu pasti. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung kuliah ya. Iya. Berarti kalau di Unmul kemarin jurusan ekonomi atau Akuntansi. Oh, akuntansi, ekonomi akuntansi. Ya. Jadi sesuai aja ya, kalau kegilaan memang udah masuk di PNM, Ya. ilmunya memang sesuai. Nah, kemudian perjalanan karirnya Mas Adi sendiri nih sampai saat ini bisa menjadi seorang manajer sporting itu seperti apa Mas? Ya, kalau diceritakan mungkin 3 malam kan. Iya. Seperti kali ini. Iya. Jadi karirnya kan panjang. Awal berkarir di PNM itu sebagai analis. Kalau dulu namanya loan officer. Loan. Ya, terus kemudian berubah jadi aku analis pembiayaan ini. Pernah juga jadi marketing di mana juga pernah. Pasang surut biasa. Yang penting gimana kita tetap bersemangat, tetap gimana mengejar tujuan lah maksudnya. Jadi lika-likunya banyak ya. Terus pernah juga sebagai kepala unit. Kalau dulu manajer unit namanya. Awal kali pertama itu manajer unit, terus berubah jadi kepala kantor unit. Terus sekarang ini berubah menjadi KUU, kepala unit pulau. Terus kemudian lama pernah juga di kantor cabang saya jadi remedial tuh pelaksana penagihan. Itu sempat lama di kurang lebih kalau terakhir itu 1 tahun lebih lah. Iya, pekerjaannya dia naik ya, sampai setengah tahun kan di mana ulang berada yang butuh support ya kita support. Kemudian di dalam dari itu dipromosikan jadi asisten manajer bisnis ulang mampu namanya. Kurang lebih hampir 1 tahun kemudian dipromosikan kembali jadi manajer sporting. Berarti memang perjalanannya itu nggak mudah Mas, maksudnya perlu proses. Ya, proses kan jabatan itu pun instan, jadi memang mulai harus dari bawah kita mencoba terus membuktikan kinerja yang terbaik. Akhirnya manajemen juga bisa melihat hasil kerjanya Mas Adi sendiri. Mungkin dari beberapa jabatan yang pernah dijalani itu lebih berkesan yang mana nih? Karena kan ini kalau banyak berhubungan langsung ke nasabah. Ya, kalau yang paling saya banyak belajar awalnya ya, semua sih berkesan sebenarnya. Ya. Kalau yang paling banyak belajar itu
pada saat di unit, entah itu jadi analis marketing ataupun jadi kepala kantor atau manajer unit kalau di. Itu yang paling berkesan, dimana kita di situ bisa belajar banyak di unit. Karena kalau unit itu kan representasi cabang atau kantor pusat yang paling kecil. Nah, itu paling kecil, ruang lingkup yang paling kecil. Yang kita kalau jadi marketing atau analis harus ketemu orang segala macam. Nah, itu tempat kita belajar. Tidak sekedar nasabah, kan notaris, ke pihak ketiga manapun yang memang berhubungan langsung dengan pelan. Kalau jadi manajer unit, situ kita belajar sedikit banyak tentang manajerial. Nah, manajerial gimana memimpin teman-teman marketing, teman-teman operasional, kasir macam di kantor unit tersebut. Itu kita bisa capai tujuan yang sudah ditentukan sama manajemen kantor unit tersebut, bisa tercapai. Nah, itu yang paling berkesan sih itu, yang saya banyak belajar itu di situ. Nah, kalau setelahnya itu ya mengikuti saja. Kalau yang penting tidak takut, kemana kita mau dipromosikan kemana, yang penting tidak boleh takut. Berarti harus berani. Harus berani ambil resiko ya. Ambil. Yang penting orangnya kita mau belajar saja. Yang penting orangnya mau belajar. Ada kesempatan. Jadi Mas Adi selama ini memegang beberapa teman-teman juga yang di bawahnya juga mengikuti pekerjaan seperti melayani SDM, kemudian infrastrukturnya juga, kemudian teman-teman dari pengembangan usahanya juga, terus IT dan macam-macam itu seperti apa? Apakah ada nih visi misi sendiri secara pribadi? Kalau visi misi secara khusus sepertinya tidak ada, yang hanya mengikuti aluran visi misi yang PNM punya. Jadi hanya saja keinginan saya itu namanya berhubungan dengan SDM, saya di bawah SDM itu pengen mengembangkan kompetensi teman-temannya di bawah. Nah, seperti teman-teman HO yang di Mekar, HO dan teman-teman yang menjadi partner saya segala macam itu, saya ingin teman-teman bisa meningkatkan kompetensinya, jadi bisa berkarir panjang di PNM. Dan karena apapun ceritanya, apapun visi misinya, kalau kompetensi itu tidak dikembangkan, tidak ditingkatkan, itu ya akan menjadi angka nol saja. Selama visi misinya bagus dan itu berimbang dengan peningkatan kompetensi, sesulit apapun target, sesulit apapun tujuan yang harus dicapai, tetap bisa selama kompetensinya itu ditingkatkan. Nah, itu cita-cita saya sebenarnya itu. Tapi itu ya tetap berkorelasi dengan PNM sendiri. Iya. Berarti lebih harus memiliki daya juang dulu nih ya. Ya. Nanti membangkitkan rasa kompetisi dari dalam diri teman-teman itu bagaimana untuk bisa berkarir lebih baik lagi. Nah, kemudian ada kesulitan yang dihadapi nggak selama menjadi manajer sport ini? Kalau bukan kesulitan sih, kalau buat saya itu tantangan yang dihadapi. Kalau kesulitan soal aku kayaknya, kalau buat saya itu tantangan. Jadi gimana kita, salah satunya tantangan yang terbesar itu adalah pemenuhan SDM, khususnya untuk teman-teman Mekar. Karena itu tadi namanya anak milenial itu beda dengan zaman saya dulu, gitu kan, beda. Anak-anak milenial itu sulit saya membahasakannya, tapi itu tadi kadang-kadang kalau yang saya nilai itu apa ya bahasanya itu, tingkat kedewasaannya sepertinya lambat. Ini kedewasaannya lambat. Iya. Jadi namanya kita bekerja itu dengan umur awal teman-teman Mekar itu umur sangat muda sekali. 18 ya. Nah, dari awal 18 sampai umur 23. Nah, itu di mana tingkat remaja wanita, remaja perempuan yang biasanya saat ini anak-anak Gen Z bahasanya itu ya, senang ngumpul, senang santai sama teman apa segala macam. Dunianya dunia medsos. Nah, harus terjun ke dunia kerja, dunia nyata itu bahasanya. Artinya kedewasaannya itu harus dipaksa sedemikian rupa secepat mungkin untuk berkembang menjadi dewasa. Nah, itu yang tantangan saya. Itu tantangan dari teman-teman tim support ya. Bisa lebih. Karena kalau berkarir kan, direktur kita dari marketing, kan nggak ada isu macam-macam, bahkan dari driver pun bisa jadi pemimpin
cabang. Jadi dari yang penting kita mau belajar, yang penting mau belajar, mau semangat. Siapa yang bisa punya semangat diri kalau bukan diri sendiri. Nah, kedewasaan dan mental kedewasaan seperti itu yang sebenarnya menjadi tantangan buat saya pribadi, ya buat mungkin pengen cabang Samarinda, dimana bisa mengajarkan teman-teman aku berkarir di PNM itu bukan omong kosong. Itu kesempatannya nyata, karena direktur kita sendiri dari marketing dan dari bawah sekali sampai saat ini jadi direktur utama. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Kalau belajar dari situ kan nggak mungkin, kalau dia nggak mau belajar, nggak mau Pak Direktur sendiri nggak mungkin kalau ilmunya cuma marketing, kalau nggak belajar meningkatkan diri, kompetensi dan segala macam sampai pada posisi paling atas di PNM. Nah itu loh, kesadaran itu yang menjadi tantangan gimana caranya menyadarkan hal itu supaya teman-teman mau punya semangat, mau bekerja di PNM itu dengan semangat dengan baik, tidak gampang putus asa. Ya. Berarti itu salah satu hal yang berkesan ya. Apa menjadi pengalaman yang berkesan jadinya ya dari Mas Adi sendiri dan juga timnya. Ketemu banyak orang yang dengan banyak karakter. Ya, itu. Jadi itulah dari tempat kita belajar dia. Seperti ini ya, orang cowok muda, laki-laki muda seperti ini, laki-laki perempuan seperti ini, karakternya beda-beda segala macam. Ya. Mungkin Mas Adi bisa berikan sedikit. Ya tadi kalau dari ceritanya mulai awal tadi memang sudah ada beberapa jadi motivasi ya buat khususnya dari saya sendiri dengan pengalamannya Mas Adi yang luar biasa panjang yang tadi mulai dari berkarir di PNM dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Nah itu ada nggak Mas Adi coba deh berbagi motivasi kepada kami dan teman-teman di insan PNM sebagai ini yang muda-muda nih. Nah, kalau saya sekarang lebih prinsipnya itu hal yang menyemangati saya itu simple. Masalahnya itu kalau saya itu selalu prinsipnya itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi prinsipnya mau apa tidak. Kita bisa apa aja, kita makan bisa, minum bisa, lari bisa, jalan bisa. Tapi kalau kita tidak mau makan, tidak mau jalan, tidak mau gerak, ya nggak akan bisa. Contoh, dari sini kita punya tujuan nih, jalan kaki dari sini ke depan jaraknya 100 meter. Jadi kita bisa jalan, kita bisa. Tapi kalau kita nggak mau melakukan itu, nggak gerak itu. Langkah pertama kan, yang paling penting itu kan langkah pertama itu tadi. Berarti harus diawali dengan niat tadi. Niat yang kuat. Niat yang kuat. Nah, permasalahannya masalah mau atau tidak mau itu bukan sekedar mau tidak mau, itu berkaitan dengan semangat, berkaitan dengan gimana membunuh, bukan membunuh sih, memanage rasa malas. Setiap manusia itu pasti punya rasa malas. Nah itu gimana cara kita meminimalis diri? Ya kalau mau kesini malas. Mungkin ada titik jenuhnya kali ya. Kalau orang kerja Terima kasih Mas Adi Susanto nih telah kesempatan hadir di acara podcast Langit PNM Cabang Samarinda. Banyak hal yang kita dapat ya di sini, termasuk juga saya dengan berkarir atau kita bekerja di perusahaan manapun juga kita harus memiliki semangat. Jadi semangat itu harus ditumbuhkan dari dalam diri kita. Kemudian juga semangat bekerja yang telah kita jalani itu harus bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Artian, nih kita dalam posisi bekerja dengan semangat kerja dan tujuan yang telah ditetapkan, kita harus bisa memberikan hal yang terbaik dan juga semangat itu menjadi nilai positif untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Jangan sampai nanti hal-hal yang negatif di luar itu bisa membawa kita atau mengurangi rasa kita dalam bekerja ataupun kurang semangat dalam menjalankan pekerjaan. Oke, jangan lupa saksikan podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-6 PNM Samarinda.